Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghafal 16 tenses, nama-nama 16 tenses beserta contohnya dalam cara yang mudah dengan cara yang cepat. Baik, kita mulai saja videonya. Cara pertama, kita harus mengingat tabelnya dulu. Di sini ada tabel 1, 2, 3, dan 4 ke samping yang warna merah, dan 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus mengingat tabel ini supaya kita mudah untuk menghafal 16 tenses. Di tabel yang pertama ini kita isi dengan tenses yang pertama namanya present atau present. Yang kedua, tenses yang kedua itu namanya past, yaitu tenses yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu kejadian di masa lalu. Jadi tenses itu sendiri perlu saya jelaskan sedikit adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris ada 16 bentuk waktu. Yang sudah ada di sini saya tuliskan dua. Pertama present, yang kedua past. Present menjelaskan tentang kejadian sehari-hari, menjelaskan tentang fakta, menjelaskan tentang rutinitas dan kebiasaan. Sedangkan past adalah kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Yang pertama present, yang kedua past, yang ketiga future. Future adalah tenses yang menjelaskan bahwa kejadian itu akan terjadi di masa depan. Future itu identik dengan kata akan. Jadi future selalu kalimatnya itu ada kata akan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan will, shall, atau going to. Nah, kita sudah tahu tiga, present, past, future. Dan yang keempat, tinggal kita isi dengan past dan future diletakkan di tabel keempat. Ya, jadinya seperti ini, past, future. Present, past, future, dan past, future. Tenses yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi induk dari semua tenses itu awalnya hanya ada 4. Present, past, future, dan past future. Present sendiri dibagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Past juga 4. 1, 2, 3, 4. Future juga 4. Dan past future juga ada 4. Jadi totalnya 4 kali 4 adalah 16 tenses. Present dibagi jadi 4. Yang pertama simple present. Mohon maaf teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan apa itu past future. Past future adalah kalau tadi future akan, maka past future adalah akan tapi terjadi di masa lalu, akan terjadi di masa lalu. Kalau future akan terjadi di masa depan, past future akan terjadi di masa lalu. Past future akan terjadi di masa lalu. Kita lanjutkan teman-teman. Yang pertama ada simple present. Present terbagi jadi 4. Yang pertama ada simple present. Yang kedua ada present continuous. Yang ketiga ada present perfect. Dan yang keempat adalah present perfect continuous. Present dibagi jadi 4. Yang pertama simple present. Yang kedua present continuous. Yang ketiga present perfect. Dan keempat adalah present perfect continuous. Present dibagi jadi 4. Yang pertama simple present, kalimat biasa, simple, kegiatan sehari-hari, kebiasaan, fakta atau rutinitas. Sedangkan present continuous adalah kejadian yang sedang terjadi saat ini juga. Dan present perfect itu adalah kejadian yang terjadi, yang barusan terjadi, yang sudah pernah terjadi dan ada hubungannya dengan saat ini, dan yang baru saja selesai terjadi. Jadi present perfect itu bisa dipahami dengan sudah, masih, atau baru saja, atau pernah terjadi. Sedangkan present perfect continuous itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu kejadian yang dulu, dimulai saat dulu, dimulai di masa lalu, dan hingga kini masih terjadi. Nanti selengkapnya contoh-contohnya ada di video-video berikutnya. Saya akan membuatkan video khusus tentang simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Nah, di sini kita hanya akan menghafal ke-16 nama dan penjelasannya saja. Present terbagi jadi 4, simple present, present continuous, present perfect continuous. Kalau kita sudah menghafal 4 yang ini dan 4 ke samping, maka ke-16-nya pasti terhafal. Kenapa?
Karena ke-16-nya sama saja, misalnya past. Makanya di past ini juga sama dia. Simple present, di sini simple past. Present continuous, maka di sini present past continuous. Present perfect di sini adalah past perfect, dan jika tadi di sini adalah present perfect continuous, maka di sini adalah past perfect continuous. Jadi sama. Hal ini juga sama dengan future. Ini beda hari saja. Jika present tadi kegiatannya sehari-hari, maka di past kejadiannya di masa lalu. Simple past itu kejadian di masa lalu, past continuous sedang terjadi di masa lalu, past perfect adalah perbuatan yang baru selesai terjadi di masa lalu, dan past perfect continuous adalah suatu perbuatan yang dimulai di masa lalu dan berakhir kejadiannya di masa lalu, dan dia selalu ada kata sejak, sampai, dan selama, tapi kejadiannya di masa lalu. Kemudian future sama halnya dengan past, dia ada simple future, ada future continuous, ada future perfect, dan future perfect continuous. Seperti ini, ada simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Begitu juga dengan past future. Jika simple future ini ada simple-nya, maka past future juga ada simple-nya. Simple past future. Future continuous. Begitu juga dengan past future continuous, future perfect, past future perfect, future perfect continuous, past future perfect continuous. Kalau pengertiannya seperti ini, simple future itu akan di masa depan, saya akan pergi misalnya. Kalau past future continuous sedang terjadi di masa depan, future perfect telah selesai di masa depan. Jika ada suatu kerjaan, kita akan menyelesaikannya di masa depan. Future perfect dimulai di masa depan dan akan berakhir di masa depan. Future perfect continuous adalah suatu kejadian yang dimulai di masa depan dan kejadian itu akan berakhir juga di masa depan, di waktu tertentu di masa depan. Begitu juga dengan past future. Past future adalah kejadian di masa lalu yang ingin kita lakukan. Kemudian past future juga ada past future continuous, keinginan yang sedang kita lakukan di masa lalu. Kemudian past future perfect adalah keinginan yang ingin kita selesaikan di masa lalu, dan past future perfect continuous adalah, baik, kita ulangi teman-teman. Past future itu adalah keinginan yang ingin kita lakukan di masa lalu. Past future continuous adalah keinginan yang sedang kita lakukan di masa lalu, dan past future perfect adalah keinginan yang ingin kita selesaikan di masa lalu, dan past future perfect continuous adalah keinginan yang ingin kita mulai di masa lalu dan berakhir di masa lalu. Karena past future ini hanyalah sebuah keinginan saja, sedangkan future juga rencana, tapi bedanya di masa depan. Past itu adalah semua kejadian yang akan berlalu di masa lalu. Present adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi konsep ini tentang present, past, future, dan past future harus benar-benar dipahami dulu secara maknanya dan contoh-contohnya, baru bisa kita terapkan dalam percakapan sehari-hari. Jika teman-teman bisa menghafal 4 ke samping dan 4 ke bawah, saya yakin teman-teman bisa menghafal ke 16 tenses tersebut. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke contoh kalimat masing-masing. Ini dia tampilan lengkap dari tabel yang tadi. Present, past, future, dan past future. Present itu terbagi jadi 4. Ada simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Past juga terbagi jadi 4, sama seperti present, sama persis. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Future juga dibagi jadi 4. Simple future, future continuous, future perfect continuous. Past future juga ada 4, ada simple past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Contoh present. Present itu terbagi jadi 4, ada present tense atau simple present, ada present continuous, dan ada present perfect, dan terakhir adalah present perfect continuous. Kita lihat contoh present, misalnya you eat a cake, subjek dan kata kerja, dan ini adalah objeknya. Present continuous itu contohnya you are eating a cake, kamu sedang makan sebuah kue. Contoh dari present perfect adalah you have eaten a cake,
kamu baru selesai makan sebuah kue. Present perfect continuous itu contohnya, you have been eating a cake. Kamu sudah makan kue dari tadi. Jadi kalau dari tadi makan kue dan sekarang masih makan kue, maka kita gunakan kalimat ini, you have been eating a cake. Dan ini berlaku untuk semua kata kerja yang lain, tinggal diganti kata kerjanya saja. Bisa jadi work, bisa jadi sleep, dan lain sebagainya. Jadi ini dia adalah contoh dan pembagian present. Kita lanjut dengan past. Past ada 4, ada past tense atau simple past, ada past continuous, dan ada past perfect continuous. Past perfect dan past perfect continuous. Contoh dari past simple past adalah I clean a car, kata kerja kedua, saya udah mencuci mobil. Past continuous itu saya sedang membersihkan sebuah mobil, I was cleaning a car. Past perfect itu contohnya adalah I had cleaned a car, kata kerja ketiga. Setiap kita selesai menggunakan have, has, dan had, selalu gunakan kata kerja ketiga. Dan yang terakhir ada past perfect continuous, yaitu I had been cleaning a car. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah present, past, kita lanjut dengan future. Ini dia kalimat future beserta pembagiannya. Future dibagi menjadi 4. Yang pertama future tense, yang kedua future continuous, yang ketiga future perfect, dan yang keempat adalah future perfect continuous. Future tense contohnya misalnya he will go to USA, dia akan pergi ke Amerika. Future continuous contohnya adalah he will be going to USA, dia akan pergi ke Amerika, tapi terjadinya di masa depan. Kemudian future perfect adalah contohnya he will have gone to USA, dia telah pergi ke Amerika, kejadiannya di masa depan, boleh besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau minggu depan. Kemudian future perfect continuous adalah sesuatu yang ingin kita rencanakan di masa depan dan berakhir di masa depan. Contohnya, he will have been going to USA. Dia akan mulai pergi ke Amerika. Nah, bisa jadi besok, minggu depan, atau di masa depan lainnya. Kemudian, yang terakhir nama tensesnya adalah past future. Past future, sekali lagi, past future itu adalah keinginan-keinginan yang akan kita lakukan di masa lalu tapi tidak sempat kita realisasikan. Contoh dari past future itu misalnya I would clean a car. Jadi dia sama persis dengan future, bedanya will diganti jadi would. Tetap menggunakan kata kerja pertama. Yang kedua ada past future continuous. Past future continuous pembagiannya contohnya yaitu I would be cleaning a car. Kemudian past future perfect, contohnya misalnya I would have cleaned a car. Selalu gunakan have, kemudian kata kerja ketiga. Kalau past future continuous, would, be, plus verb ing. Past future perfect continuous itu ada would, have, dan verb ing. Would have been verb ing. I would have been cleaning a car. Yaitu keinginan atau kejadian yang ingin kita mulai dan kita akhiri di masa lalu, tapi sebenarnya kejadian itu tidak pernah terjadi atau tidak terrealisasi. Baik teman-teman, itu dia contoh dari masing-masing tenses, nama-nama tenses, dan contoh masing-masing kalimat. Jika teman-teman punya waktu, maka teman-teman harus membuat contoh sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut dengan 16 tenses dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Contoh simple present dalam bentuk positif. Contohnya adalah he goes to Cambridge every day. Contoh negatif, he doesn't go to Cambridge every week. Contoh dalam bentuk interrogatif, does he go to Cambridge today? Contoh dari kalimat negatif interrogatif, does he not go to Cambridge? Atau doesn't he go to Cambridge?
Keterangan yang digunakan di kalimat simple present yaitu terdiri dari every, usually, always, often, sometime, dan lain sebagainya. Present continuous yaitu contohnya you are studying in Cambridge now. Ini adalah present continuous di mana dia harus ada subject, to be, dan plus verb ing. Ini kalimat positif. Sedangkan kalimat negatifnya you are not ditambahkan not setelah to be. You are not studying in Cambridge now. Kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, are you studying in Cambridge now? Kalimat tanya tapi menidakkan interrogatif negatifnya adalah are you not studying in Cambridge now? Atau aren't you studying in Cambridge now? Keterangan yang digunakan misalnya now, at the moment, dan lain sebagainya. Contoh dari present perfect. Contoh present perfect yaitu I have gone to Cambridge after I eat pizza. Saya udah pergi ke Cambridge setelah saya makan pizza. Saya pergi ke Cambridge setelah saya makan pizza. I have not gone to Cambridge after I eat pizza. Not menandakan kalimat ini negatif. Kalau kalimat tanya atau kalimat interrogatif yaitu have I gone to Cambridge after I eat pizza? Have I not gone to Cambridge after I eat pizza? Haven't I gone to Cambridge after I eat pizza? Kalimat have I not dengan haven't I itu memiliki makna yang sama. Keterangan yang digunakan adalah after, before, dan just now. Selanjutnya ada present perfect continuous. Contoh, I have been working in USA for 5 years. Saya sudah bekerja di Amerika selama 5 tahun. I have not been working in USA for 5 years. Ini kalimat negatifnya ditandai dengan not. Have I been working in USA for 5 years? Ini kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Have I not been working in USA for 5 years? Kalimat tanya tetapi negatif. Sama dengan haven't I been working in USA for 5 years? Keterangan waktu yang kita gunakan ada for, since, until, dan lain sebagainya. Exercise, latihan. Tulislah bentuk positif, negatif, dan interrogatif untuk tenses past, yaitu simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Yang kedua ada future, past simple, future, ada future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Yang ketiga, bentuk positif, negatif, dan interrogatif dari past future, simple past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous.